Shalom Aleihim, haleluya. Bapak yang memberkati kita semua, selamat datang di channel kami. Pada video kali ini kita akan membahas 3 konsep teologis yang sangat penting dalam iman percaya kita: kasih karunia, Torah, dan legalisme. Bagaimana ketiganya saling berhubungan dan apa dampaknya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Mari kita pelajari bersama untuk memahami dan memperkuat iman kita. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Dalam perjalanan spiritual dan teologis, manusia seringkali bertemu dengan konsep-konsep yang membantu mereka untuk memahami hubungan dengan Tuhan dan peran hukum dalam kehidupan religius mereka. 3 dari konsep tersebut adalah kasih karunia, Torah, dan legalisme. Masing-masing memiliki tempat yang signifikan dalam sejarah dan teologi. Tetapi pemahaman yang benar mengenai hubungan antara ketiganya sangat-sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan praktek keagamaan yang tidak seimbang. Jadi, yang pertama yaitu kasih karunia. Kasih karunia adalah konsep yang mendasari banyak ajaran Kristen. Dalam pengertian yang paling sederhana, kasih karunia merujuk pada pemberian Tuhan yang tidak layak diterima oleh manusia. Ini adalah manifestasi dari kasih Elohim yang tanpa syarat, yang memberikan keselamatan dan pengampunan dosa melalui iman kepada Yeshua HaMashiach. Kasih karunia menekankan bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh melalui usaha manusia atau kepatuhan pada hukum, tetapi semata-mata adalah hadiah dari Elohim. Seperti yang dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 8-9 yang menyatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Elohim, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai Torah. Torah adalah istilah dalam Yudaisme yang sering diterjemahkan sebagai hukum atau ajaran. Jadi Torah itu adalah pengajaran sebenarnya. Jadi Torah itu terdiri dari 5 kitab pertama di dalam kitab Tanakh Ibrani yang juga dikenal sebagai Pentateuch. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang kita tahu adalah ini kitab Pentateuch. Torah itu berisi berbagai perintah, hukum, dan ajaran yang diberikan oleh Elohim kepada bangsa Israel melalui Moshe. Torah dianggap sebagai pedoman hidup yang mengatur aspek-aspek moral, sosial, dan ritual dari kehidupan orang Yahudi. Jadi, Torah bukan hanya sekumpulan hukum, tetapi juga mencakup narasi sejarah dan prinsip-prinsip etis yang mendasari identitas dan praktik keagamaan Yahudi. Di dalamnya terdapat panggilan untuk hidup kudus dan benar di hadapan Elohim dan sesama manusia. Yang ketiga, mengenai legalisme. Legalisme adalah pendekatan keagamaan yang menekankan kepatuhan ketat pada hukum atau
peraturan sebagai sarana untuk mencapai kebenaran atau penerimaan di hadapan Elohim. Dalam konteks kekristenan, legalisme seringkali dianggap sebagai upaya untuk mendapatkan keselamatan atau menyenangkan Tuhan Elohim melalui perbuatan baik atau kepatuhan yang ketat pada hukum-hukum tertentu. Jadi saudara, legalisme seringkali dikritik karena apa? Karena mengabaikan esensi kasih karunia dan iman. Ini bisa menyebabkan sikap religius yang kaku dan menuntut, yang berfokus pada aturan-aturan eksternal daripada transformasi hati dan hubungan pribadi dengan Elohim. Jadi harus kita bisa memahami dengan benar hubungan antara kasih karunia, Torah, dan legalisme. Jadi, kasih karunia dan Torah tidaklah bertentangan satu dengan lainnya, tetapi saling melengkapi dalam rencana keselamatan Elohim. Dalam kekristenan, Torah dilihat sebagai penuntun yang menunjukkan kebutuhan manusia akan kasih karunia melalui Yeshua HaMashiach. Sementara Torah menetapkan standar kebenaran kasih karunia, menyediakan jalan untuk memenuhi standar tersebut melalui iman, bukan usaha manusia. Rasul Paulus atau Rabi Saul mengatakan dalam Galatia 3 ayat 24, menulis, jadi hukum Torah adalah penuntun bagi kita sampai HaMashiach datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Legalisme di sisi lain dapat menjadi penghalang bagi pemahaman dan penerimaan kasih karunia. Ketika hukum diperlakukan sebagai alat untuk mendapatkan kebenaran, manusia cenderung terjebak dalam sikap penghakiman dan kesombongan rohani. Padahal, kasih karunia mengajarkan bahwa kebenaran adalah hadiah dari Elohim, bukan hasil usaha manusia. Jadi, memahami kasih karunia, Torah, dan legalisme secara benar adalah penting untuk menjalani kehidupan beriman yang seimbang dan benar. Kasih karunia mengajarkan bahwa keselamatan adalah anugerah. Torah memberikan panduan moral dan etis, sedangkan legalisme mengingatkan kita akan bahaya mengandalkan usaha manusia semata. Semua ini mengarahkan kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan kita dengan Elohim dan sesama manusia. Jadi, kita perlu benar-benar jeli melihat hal ini. Banyak orang Kristen menganggap bahwa kasih karunia itu berlawanan dengan Torah, tanpa menyadari bahwa anggapan itu adalah sebuah teologi, sebuah tafsir, dan bukan firman Elohim dalam arti yang jelas. Saya akan menunjukkan kepada saudara bahwa dalam Torah atau kitab Tanakh atau yang dikenal dengan istilah perjanjian lama yang kita tahu, Elohim telah menunjukkan kasih karunia-Nya bukan hanya dalam Brit Hadasa yang dikenal dengan istilah perjanjian baru yang kita tahu. Oleh sebab itu, kita harus paham dengan baik dan benar bahwa yang bertentangan itu bukan antara Torah dan kasih karunia, tetapi pola legalisme. Ini yang harus dipahami dengan benar dan baik. Jika kita melihat dalam kitab Tanakh atau perjanjian lama PL, perkataan kasih karunia adalah terjemahan dari kata Ibrani ken
yang artinya adalah sebuah tindakan dari yang kuat menolong yang lemah dalam keperluannya akan pertolongan karena keadaannya. Jadi pihak yang kuat menolong karena keputusannya sendiri, walaupun hal ini juga dapat pula didorong oleh permohonan dari yang lemah. Dengan pemahaman ini, kita mengerti bahwa pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Yahweh Elohim menyembelih binatang agar kulitnya dapat dipakai menutup aib Adam dan Hawa di dalam Kejadian 3 ayat 21. Hal ini sesungguhnya didorong oleh Ken, kasih karunia, tanpa diminta Yahweh Elohim mengulurkan tangannya untuk menutup dosa mereka. Tetapi Ken, kasih karunia itu juga dapat diberikan bila si lemah atau manusia memohon pertolongan, yaitu dengan cara berdoa. Elohim memerintahkan umatnya berdoa karena Elohim Yahweh memberikan Ken, kasih karunia kepada mereka dengan cara berdoa, seperti di dalam Yeremiyahu 33 ayat 3. Kitab Torah di dalam Beresit atau kitab Kejadian 6 ayat 8 menuliskan bahwa Noah mendapatkan kasih karunia atau Ken di mata Yahweh Elohim. Hal yang sama pula bangsa Israel mendapatkan kasih karunia ketika mereka berjalan menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Israel mendapatkan kasih karunia yaitu Ken di padang gurun yang tertulis di dalam Yeremiyahu 31 ayat 2. Dengan Ken yang sama juga orang Kristen bangsa-bangsa itu diselamatkan. Dalam penyelamatan manusia berdosa, setelah ditolong diangkat dari lumpur dosa, segala dosa kita pun diampuni. Fakta ini menunjukkan pada suatu kebenaran bahwa Ken, kasih karunia, tidak dapat terlepas dari kata keshet, yang berarti perkenanan, belas kasihan yang sangat erat dengan pengampunan dosa. Wow, luar biasa. Jadi keshet diterjemahkan sebagai kasih setia, dan adalah karena keshet dari Elohim, maka dosa-dosa kita tidak diperhitungkan. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia keshetnya atas orang-orang yang takut akan Dia, di dalam Tehillim atau Mazmur 103 ayat 10 dan 11. Sampai di sini sangatlah jelas bahwa Torah, Tanakh atau yang dikenal PL, mengajarkan orang berdosa dapat diterima oleh Bapa Yahweh karena Ken dan Keshet dari Elohim semata. Bukankah ini bertolak belakang dengan anggapan teologis orang Kristen pada umumnya? Mengapa ini dapat terjadi? Jawabannya sangat mudah, yaitu karena tafsir teologi telah membutakan mata rohani banyak orang Kristen untuk percaya bahwa Elohim memberi kasih karunia dan pengampunan hanya dalam kitab Brit Hadasa atau kitab PB, bukan kitab PL atau kitab Tanakh sebenarnya. Suatu anggapan yang telah dibuktikan sangat keliru tanpa dasar kebenaran kitab suci. Jadi, perlu kita waspadai hal ini. Kita harus paham dengan benar apa sebenarnya lawan dari kasih karunia. Tidak lain adalah legalisme. Legalisme inilah yang bertentangan dengan kasih karunia. Jadi, legalisme adalah paham seseorang yang menyangka bahwa perbuatan baiknya akan dapat menarik turun perkenanan Elohim. Ini berarti keselamatan seseorang dapat diusahakan oleh dirinya sendiri. Legalisme adalah
istilah baru, sedangkan pada abad pertama istilah ini diungkapkan dengan berbagai istilah ya, seperti munafik, kuburan yang dilabur putih seperti yang diucapkan oleh Yeshua HaMasyiah. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Di dalam Matiyahu 23 ayat 27. Jelas Yesua menuding kaum Farisi dan ahli Taurat pada zamannya sebagai kelompok legalistik. Nah, melihat Yesua mengkritik kaum Farisi dan ahli Taurat sebagai legalistik, maka banyak orang Kristen berpikir bahwa Torah itu penuh dengan legalisme dan karenanya ditentang oleh Yesua. Ini jadi gagal pahamnya di sini. Disinilah salahnya kebanyakan orang Kristen. Yesua tidak menentang Torah. Yesua menentang tafsir ahli Torah terhadap Torah. Banyak orang termasuk pendeta dan ahli teologi pun tergelincir di sini. Tergelincir di sini. Perhatikan ini. Kalau Yesua melawan Torah, maka Yesua melawan perintah Bapaknya. Padahal Yesua datang untuk apa? Melakukan kehendak Bapaknya di dalam Yohanan atau Yohanes 4 ayat 34. Dan apa yang diucapkan Yesua berasal dari Bapa sendiri, Yohanes 14 ayat 24. Ini harus paham betul. Kalau Yesua menentang Torah, Yesua bukan anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini yang tertulis di dalam Matiyahu atau Matius 3 ayat 17. Mengapa legalisme tidak disukai baik oleh Yesua maupun oleh Bapaknya, yaitu Bapa Yahweh? Karena konsep legalisme adalah melakukan perintahnya tanpa hati, tanpa kasih, dangkal, menekankan tampilan luar tanpa kedalaman, merasa cukup padahal penuh kekurangan. Manusia puas dengan penampilan luar saja, tetapi Bapa Yahweh melihat hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Pertanyaannya, apakah kaum Farisi abad pertama saja yang bersifat legalistik? Tentu tidak. Di kalangan Kristen abad 21 ini, yang notabene secara teologis telah hidup di bawah kasih karunia pun masih banyak yang hidup secara legalistik. Ketika seseorang merasa bangga dengan kekristenannya, tetapi tidak pernah taat pada perintah-perintah Mesias Yeshua, sesungguhnya ia hidup dalam legalisme. Haleluya! Biarlah ini membuka cakrawala pemikiran kita yang mau rendah hati dan belajar. Kita akan mendalami video pengajaran berikut ini, akan membuka hati dan pikiran kita. Selamat menyaksikan. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Baik, saudara-saudara, mari kita akan mulai renungan kita pada malam hari ini. Hari ini adalah tanggal 17 Agustus. Dan hari ini bertepatan dengan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-69. Saudara yang terkasih, angka 69 adalah angka yang cukup besar sebetulnya, artinya sudah 69 tahun negara Indonesia ini merdeka. Sebelumnya negara ini dijajah oleh para penjajah ratusan tahun lamanya. Sampai akhirnya tahun 1945 negara Indonesia merdeka.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dengan demikian, maka berarti negara ini sudah betul-betul bebas dari penjajah. Lalu, apakah dengan bebasnya negara Indonesia, berarti kita mau bertindak semau kita sendiri? Saya rasa tidak, saudara. Merdeka itu bukan berarti tanpa aturan. Merdeka itu tetap masih berjuang. Artinya, kalau dulu orang berjuang supaya merdeka, maka setelah merdeka kita tetap berjuang. Berjuang memerangi segala sesuatu yang merongrong negara dan bangsa ini. Jadi perjuangan itu belum selesai, sekalipun negara ini sudah merdeka. Kita tentu melihat dalam sejarah pada tahun 65, negara ini kembali dirongrong. Negara ini kembali dirusui dengan munculnya Partai Komunis Indonesia. Dan partai ini pun berhasil dilibas dari muka bumi Indonesia. Tetapi, apakah dengan disingkirkannya Partai Komunis Indonesia ini, Indonesia sudah betul-betul bebas? Ternyata tidak, saudara. Ada satu hal yang juga mengerikan yang terjadi, yaitu berkuasanya para koruptor di Indonesia. Kalau begitu, baik PKI maupun koruptor adalah orang-orang yang berusaha untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45, dan dia berusaha untuk menegakkan keadilan seenak perutnya sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, sama seperti kita. Kita dahulu adalah orang yang dijajah oleh dosa. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari penjajahan tersebut. Tidak ada satupun manusia yang bisa menang. Tetapi kemudian Yesua datang ke dunia ini dan memerdekakan kita. Tetapi apakah setelah Yesua memerdekakan kita, lalu kita berbuat semau-mau kita sendiri? Saya rasa tidak. Sama seperti Indonesia, sekalipun kita sudah merdeka, sekalipun kita sudah menang, tetapi kita harus tetap punya aturan di Indonesia. Ada undang-undang dasar. Undang-undang dasarnya tahun 1945. Kenapa kok tidak 2014 saja? Tiap presiden ganti undang-undangnya. Kenapa kok tidak seperti itu? Nah, undang-undang dasar itu yang disebut dengan Torah. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat di dalam dunia ini, khususnya dalam dunia kekristenan, maka ada satu pengajaran yang mengatakan bahwa setelah kita dimenangkan, Yesua mati dan bangkit kembali, berarti kita sudah mendapatkan kasih karunia. Karena kita sudah mendapatkan kasih karunia, maka dengan demikian Torah dinyatakan tidak berlaku. Torah tidak bisa kita pakai lagi, sebab Torah itu artinya hukuman, sedangkan kita sudah mendapatkan kasih karunia. Tetapi saudara, saya perlu tegaskan pada malam hari ini bahwa kasih karunia dan Torah itu adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kasih karunia juga hubungan antar manusia. Kalau kita melihat di gambar ini, saudara, maka di sini kita menemukan bagaimana Moshe atau Musa membawa dua loh batu yang berisi 10 perintah Elohim. Dan 10 perintah Elohim atau yang dikenal dengan Torah itu memiliki dua sisi.
dari aturan pertama sampai keempat itu adalah aturan antara manusia dengan Tuhan. Sementara kelima sampai ke 10 adalah peraturan antar sesama manusia. Dan ini tidak bisa dipisah-pisahkan, saudara. Maka saya mengatakan, jikalau ada orang yang memiliki prinsip bahwa kasih karunia itu selesai semuanya, saya katakan manusia tidak mungkin selamat. Kenapa? Karena konsep hukum kasih karunia itu selalu berkata demikian, saudara, bahwa setelah Yesus mati, Torah tidak berlaku. Kalau dulu orang berjuang memperoleh selamat itu melalui Torah. Tanpa Torah orang tidak mungkin selamat. Tetapi Yesus turun. Setelah turun kita mendapatkan anugerah, kita mendapatkan keselamatan bukan karena Torah, tetapi karena Yeshua HaMashiach. Dan saya katakan pola yang seperti ini jelas keliru, saudara. Kenapa? Karena sekalipun kita sudah dimerdekakan oleh Yeshua, sekalipun kita sudah dimenangkan, kita sudah mendapatkan kasih karunia, keselamatan, tetapi tetap Torah harus dilaksanakan. Nah, inilah perbedaannya, saudara. Sekali lagi, kalau dipertanyakan di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah para penganut faham kasih karunia itu menolak Torah. Dalihnya adalah Torah tidak menyelamatkan karena tidak ada yang mampu. Memang orang Yahudi tidak satu pun yang mampu melaksanakan Torah, hanya Yeshua saja. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah orang sebelum Yeshua mati semua masuk neraka? Tidak, saudara. Oleh karena itu kita harus tahu bahwa pola menolak Torah sebetulnya adalah pola Helenisme, pola Yunani, pola antisemitik. Oleh karena itu pada malam hari ini kita harus tahu bahwa pola Ibrani akan berkata, tanpa Torah tidak ada kasih karunia. Jadi orang yang sudah mendapat kasih karunia harus tetap melaksanakan Torah. Kalau orang tetap ngayel, tidak bisa. Baik, you tidak perlu Torah. Sekarang saya mau tanya, kamu sama orang tua menghormati atau tidak? Pasti jawabnya apa? Menghormati. Loh, itu kan Torah. Karena Torah berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Ayah dan ibumu. Tetapi kenapa kok kamu tadi bilang Torah tidak berlaku? Kalau Anda mengatakan Torah tidak berlaku, bagaimana kalau kita mencuri? Baik atau tidak? Mereka pasti akan menjawab tidak baik. Jadi, ya jangan mencuri. Loh, itu kan Torah. Dalam Torah dikatakan, jangan mencuri. Kalau membunuh boleh atau tidak? Tidak. Loh, itu kan Torah. Anda mengatakan tidak perlu Torah. Lah ini bagaimana, saudara? Ini jadi simpang siur, bikin orang bingung. Inilah pola Helenisasi, pola Yunani, saudara. Lalu yang jadi pertanyaan adalah, siapa sebetulnya yang menjadi biang keladi semua ini? Yang mengatakan bahwa setelah Yeshua mati dan bangkit, setelah kita mendapatkan anugerah, Torah tidak perlu lagi. Sekarang saya akan bertanya pada orang yang anti Torah. Apakah dengan percaya kepada Yeshua, lalu kelakuannya brengsek, orang itu selamat? Pasti tidak, saudara. Jangan dikira bahwa setelah kita menerima Yeshua, mendapatkan anugerah, lalu hidup kita brengsek semau kita. Kita ikutin saja keinginan hati kita. Saya katakan itu kan kelakuannya orang barbar, saudara. Orang yang hanya bertindak menurut kemauannya sendiri. Jadi tetap, sekalipun kita sudah dimerdekakan oleh Yeshua, hidup kita tetap punya aturan. Amin. Harus tetap punya aturan. Sayang sekali, ada orang yang dianggap hebat, yang disebut bapak-bapak gereja,
semuanya memiliki ideologi Yunani yang antisemitik. Mereka tidak memahami bahwa Torah itu memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh kitab manapun di dunia ini. Kebenaran kasih karunia yang datang dari Torah, Roh Kudus, keselamatan melalui Yesua, semua sudah dicatat di dalam Torah. Jadi, kasih karunia tanpa Torah itu sama saja memperkosa kebenaran. Saudara yang terkasih, kita akan melihat keunikan dari Torah. Di tangan saya ini, saya membawa kitab Tanak, saudara. Kitab Tanak itu singkatan dari Torah, Neviim, dan Ketuvim. Torah itu adalah 5 kitab Moshe, Neviim itu adalah kitab nabi-nabi, dan Ketuvim adalah tulisan-tulisan. Yang oleh orang Kristen pada umumnya itu menyebut dengan perjanjian lama. Nah, saya membawa kitab Tanak, saudara. Dan di kitab ini tidak ada huruf Latin kecuali di depan saja. Hanya tertulis The Bible Society in Israel. Selebihnya itu tulisannya Ibrani semuanya. Dan dalam saya mempelajari tentang keunikan Torah, saya cocokkan, saudara. Jadi apa yang saya terangkan ini sudah melalui pengujian. Saya sudah buka, saya hitung satu-satu, ternyata apa yang saya pelajari itu benar. Jadi, keunikan Torah adalah kalau saudara membaca kitab Kejadian dan ketika saudara menemukan huruf Tau, Kejadian itu bahasa Ibrani adalah Beresit. Beresit, sit kata belakangnya itu Tau. Beresit itu Tau belakangnya. Nah, ketika saudara menemukan huruf Tau yang pertama, lalu hitung 49 huruf kemudian. Maka huruf yang ke-50 adalah huruf Waw. Lalu huruf ke-50 berikutnya adalah Res. Lalu huruf 50 berikutnya adalah He. Dengan demikian, dari huruf Tau pertama, dengan penambahan 50 huruf berikutnya, kita selalu menemukan kata Torah. Ya, kita menemukan kata Torah. Ya, ini Tau, Waw, Res, dan He. Kita menemukan kata Torah. Itu baru kitab Beresit saja, saudara. Kemudian kita membaca di dalam kitab Shemot atau kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran kita akan temukan hal yang serupa. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Namun saudara, setelah kita membaca kitab Beresit, Shemot, kemudian kitab yang ketiga yaitu Wayikra atau Imamat, maka di dalam kitab Imamat kita tidak menemukan pola seperti itu. Tapi pada kitab keempat yaitu kitab Bilangan atau Bemidbar, kita akan menemukan bahwa setiap interval 49 diperoleh kata Torah yang terbaca terbalik. Begitu juga dengan yang berikutnya, buku kelima, yaitu kitab Ulangan atau Tefarim. Namun di dalam hal ini, saudara-saudara, dalam kitab Tefarim tersebut, interval dimulai pada ayat kelima, bukan ayat pertama. Kenapa? Kenapa harus ayat kelima? Karena ternyata menurut buku Talmud, kitab Ulangan itu dimulai pada ayat yang kelima, di mana tertulis di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Moshe menguraikan Torah ini katanya, bla 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 dan sebagainya, saudara. Dan pada kitab ketiga atau kitab Wayikra yang di tengah-tengahnya dari 5 buku, tidak ditemukan seperti di atas. Tetapi jika saudara menemukan huruf Yod pertama dan dihitung huruf ke-7, maka akan muncul nama Yahweh. Jadi dari penerangan saya ini, saudara-saudara,
Saya akan memberikan ringkasannya sebagai berikut. Saudara perhatikan, ini kitab Bereshit, Shemot, Wayikra, dan seterusnya ya. Nah dalam kitab bilangan ini, perhitungannya 49 menemukan kata Torah. Kemudian yang ini juga sama, Torah. Kemudian di kitab ini nggak ada kata Torah, tapi ketemunya Yahweh. Yang di sini ada kata Torah juga, tetapi kebalik, saudara. Yang di sini juga kebalik. Jadi seperti ini, Torah, Torah, Yahweh, Torah, Torah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak. Dan kitab Torah adalah satu-satunya kitab yang sampai detik ini tidak ada versi yang kedua. Kalau saudara melihat kitab perjanjian baru atau Brit Hadasa, maka perjanjian baru yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani saja, itu sudah ada kurang lebih sekitar 5.578. Jadi sangat banyak sekali, ribuan terjemahan, itu baru Yunani saja. Belum lagi kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, LAI, wah banyak sekali saudara. Tapi satu-satunya kitab yang tidak ada versi yang kedua adalah Torah. Saudara tahu orang yang menulis Torah itu disebut sophering. Seorang sopher, dia ketika menulis, dia akan menggunakan tangan, saudara. Dan dia tulis dari huruf satu ke huruf yang lain, satu-satu dengan teliti. Apabila sudah hampir selesai, ternyata dia nulis mungkin ngantuk atau apa, sehingga tulisannya kecelonteng sedikit, maka tulisan yang salah itu harus dibuang semua. Jadi semua tulisan yang sudah ribuan huruf itu harus dibuang. Kertas itu akan digulung dan dikubur, saudara. Dan seorang sopher, ketika dia menulis Torah dan menemukan kata Yahweh atau Yod-He-Waw-He, dia akan mencuci tangan, membasuh diri. Baru dia tulis. Setelah dia menulis sebuah kata juga, dia akan berhenti dan merenungkannya. Makanya Torah yang ditulis dengan tangan, yang disebut dengan Torah kosher, itu mahalnya luar biasa. Oleh karena itulah saya mengatakan bahwa Torah sampai hari ini itu tidak pernah berubah satu huruf pun. Luar biasa keunikannya, saudara. Sekarang mari kita akan memperhatikan iman dari bangsa Israel. Kita akan membaca di dalam kitab Devarim atau kitab Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ini kita lihat keunikan dari Torah, saudara. Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Yahweh dengan segenap. Saudara perhatikan berulang kali kata segenap, segenap, segenap. Yesua juga menyatakan seperti itu. Bahkan ketika Yesua mengajarkan doa Bapa kami, dikatakan Abenu Seba Shamayim, Bapa kami yang ada di Shamayim. Saudara yang terkasih, Yesua pun dalam mengajarkan doanya selalu mengarah kepada Bapa. Nah sekarang coba kita akan melihat permainan kata yang ada di dalam Torah. Kata Bapa, saudara-saudara, itu ditulis dengan huruf Alef dan Bet. Af itu Bapa, Ab itu Bapa, ya. Aba itu kan Bapa, ya. Kemudian kata He, huruf He ini artinya mengungkapkan atau menyingkapkan. Sedangkan kata kasih atau cinta, tadi kan dikatakan kasihilah Yahweh Elohimmu.
Kata kasih itu dalam bahasa Ibrani adalah ohev. Aku cinta kamu. Ani ohev ota. Ya, kita harus ingat itu. Kata ohev itu artinya cinta. Nah, di dalam kitab Torah itu diawali dengan huruf bet. Beresit, ya. Bet, res, alef, shin, yod, tau. Membacanya beresit. Beresit artinya pada mulanya. Kemudian kata terakhir dalam kitab Torah adalah Yisrael, yaitu lamet, ya. Yod, shin, res, alef, lamet. Yisrael. Ini kata terakhir. Jadi huruf pertama Torah itu bet, huruf terakhir huruf lamet. Nah, kalau huruf bet dan huruf lamet ini digabung, kita akan menemukan kata hati, saudara. Ini lamet dan bet digabung akan berbunyi lev, yang artinya hati. Jadi di sini kita menemukan kata cinta. Jadi benar-benar untuk mengungkapkan hati Bapa. Artinya apa, saudara? Artinya Torah itu adalah hati Bapa sendiri. Bagaimana mungkin Torah itu dibuang? Dia hati Bapa kok. Ya. Nah, saudaraku yang terkasih, jika kita mengambil huruf terakhir dari Torah dan huruf pertama dari Torah dan menempatkan mereka bersama-sama, kita menemukan kata hati, ya. Lev. Ini tadi huruf pertama Torah apa? Beresit. Sedangkan huruf terakhirnya adalah Yisrael. Tapi kalau ini digabung akan membentuk huruf lamet dan bet yang artinya hati. Jadi kita menemukan bahwa Torah itu sama dengan hatinya Bapa. Kalau kita ngerti seperti ini, apakah kita akan buang Torah? Dari mana aturan itu? Yesua saja tidak berani membuang Torah. Dia bahkan berkata, lebih mudah langit dan bumi berlalu daripada huruf yod hilang dari Torah. Sekarang saudara, kita akan melihat yang berikutnya. Holy Spirit is revelation of the Torah. Artinya, Roh Kudus adalah pewahyuan dari Torah. Jadi kalau kita bicara Roh Kudus, itu adalah wahyu dari Torah. Kenapa saya katakan Roh Kudus itu wahyu dari Torah? Coba pernah nggak saudara merenung? Kenapa ya Roh Kudus kok gambarnya burung merpati? Kenapa Roh Kudus itu tidak digambarkan burung gagak? Kenapa Roh Kudus tidak digambarkan sebagai burung Raja Wali? Atau burung Garuda? Atau burung-burung yang lain yang mungkin gagah berani? Kenapa dia digambarkan dengan burung merpati? Untuk bisa menjawab ini, kita harus kembali ke Torah, saudara. Ada orang yang mengatakan, ya karena menurut ensiklopedia, burung merpati itu burung yang disebut tulus. Pasangan hidupnya pun cuma satu. Dia pun dikatakan tidak memiliki empedu atau diterjemahkan punya filosofi sebagai orang yang tidak kepahitan. Itu kan hanya menurut ensiklopedia. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa kok Roh Kudus itu digambarkan sebagai burung merpati? Nah, kalau kita melihat kembali ke Torah, kita akan tahu, saudara, bahwa ternyata burung merpati atau dove itu diterjemahkan dari bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ada 3 kata yang diterjemahkan dengan kata dove atau merpati. Yang pertama yaitu Tor, yang kedua adalah Yonah, dan yang ketiga adalah Yonim. Jadi 3 kata ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan dove, atau dalam bahasa Indonesia adalah merpati.
Nah sekarang saudara, kalau saya katakan merpati, itu bahasa Ibrani-nya adalah tor, dan huruf H adalah yang berarti menyingkapkan, jadi dapat dipahami bahwa Torah adalah wahyu dari Roh Kudus. Oleh karena itu, jika kita bicara tentang Roh Kudus, sebetulnya kita bicara tentang Tor atau Tuf, yang adalah penuntun yang tidak nampak, seperti pada zaman Abraham, di mana Torah belum ditulis. Ketika Torah belum ditulis, bukan berarti tidak ada Torah, tetapi ada ilham Roh Kudus. Kenapa Abraham bisa hidup sejalan dengan Torah, padahal Torah belum ditulis? Kenapa dikatakan Noah atau Nuh itu bisa disebut sebagai sahabat Elohim, padahal Torah belum ditulis? Itulah yang disebut dengan ilham roh. Ilham roh, roh siapa? Roh Tuhan yang disebut Roh Kudus. Makanya Yesua tidak menghapus Torah. Beda dengan kekristenan yang diprovokatori oleh bapak-bapak gereja yang pikirannya tercemar oleh Helenisasi. Jadi hari ini saudara, apabila ada orang yang mengatakan, awas hati-hati dengan pengagung Bapa Yahweh, jangan-jangan kita akan digiring kembali ke Torah. Banyak orang Kristen yang ketakutan. Tapi kalau saya memberitahu, ketika ada orang yang berkata, awas kamu akan digiring ke Torah, saudara harus menjawab, ya, memang kita harus kembali ke Torah. Karena kalau tidak ke Torah, saya akan bertanya lagi, lalu Anda pakai peraturan yang mana? Jalan hidupnya itu yang seperti apa? Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, disinilah kita melihat bahwa Torah itu sangat penting sekali bagi kita. Saya ambil contoh di dalam bayangan saat Indonesia merdeka. Kita ini dijajah ratusan tahun saudara, dan sekarang sudah merdeka 69 tahun. Tetapi jika pemimpin negara ini korupsi, yang jadi korban itu adalah rakyatnya, betul? Yang jadi korban rakyatnya. Rakyat akan miskin. Sama seperti pendeta. Jikalau pendeta memanipulasi pola ideologi Yahudi, pasti jemaat miskin akan pengetahuan. Tidak heran jikalau jemaat itu diajak adu debat dengan orang dari agama lain yang berpegang kepada patokan kebenaran firman, dia pasti guling imannya saudara. Makanya jangan heran kalau saudara melihat ada majalah dari agama lain yang judulnya majalah Sabili, saudara akan menemukan di sana banyak kesaksian yang mengatakan mantan pendeta jadi mu'alaf. Kenapa? Karena dia minim pengetahuan pola Yahudi, saudara. Sehingga dia tidak memiliki kekuatan, tidak punya dasar sama sekali. Ketika dipepet, dan orang itu mengatakan, tuh kitabmu ngomong seperti ini, kamu tidak melakukan, tapi nyimpang dari kitabmu. Untuk apa kamu tetap dalam dunia kekristenan? Pasti guling, saudara. Tetapi kalau kita berpatokan dan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, kita tidak akan pernah bisa guling. Kenapa? Karena kitab suci kita, pola pandang Ibrani itu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi kita harus tetap memegang firman Tuhan. Saya ambil contoh Syafuot. Kenapa Syafuot di Sinai dan Syafuot di Yerusalem ada kemiripan saudara? Kenapa saya katakan kemiripan? Syafuot di Sinai adalah Mose yang menerima 2 loh batu, yaitu Torah. Sedangkan Syafuot di Yerusalem yang simbolnya adalah Roh Kudus itu disimbolkan api dan disimbolkan dengan burung merpati. Kenapa? Pencurahan Roh Kudus atau Syafuot di Yerusalem yang datang adalah Roh Kudus. Ini kan ada kaitannya saudara. Karena Roh Kudus itu adalah
yang menginspirasikan manusia, yang membimbing umat manusia di dunia ini. Oleh karena itu saya katakan, jangan kita bicara kasih karunia tanpa melibatkan Torah. Kalau kita bicara kasih karunia tetapi tidak melibatkan Torah, maka kita ada pada zona yang berbahaya. Sekarang pertanyaan saya, sampai di sini saudara paham? Bagus, puji Tuhan. Saya katakan bahwa antara Syavuot di Sinai dan di loteng Yerusalem itu memiliki kemiripan, saudara. Ada satu hal yang cukup menarik di sini, yaitu ketika Mose mendapatkan 2 loh batu, mendapatkan Torah, maka ada 3.000 orang mati. Ini bisa saudara membaca ya di kitab Shemot juga ketemu bahwa Mose mendapatkan Torah sementara di bawah orang-orang sedang mengeluh-elukan lembu emas, saudara. Sementara di loteng Yerusalem ada 3.000 orang diselamatkan. Ini ada paralel, saudara. Coba sekarang kita melihat kenapa kok 3.000 orang itu mati. Kita baca kitab Shemot pasal 20 ayat 3, kemudian kita gabung dengan Matius pasal 22 ayat 37 sampai 38. Kita akan baca terlebih dahulu Shemot 20 ayat 3. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Kalau kita melihat di situ, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu adalah peraturan nomor berapa, saudara? Nomor 1. Betul? Nomor 1. Salah satu di antaranya adalah ketika kita tidak lagi memanggil nama sesembahan atau kekasih kita yang lama, karena kita menghormati aturan nomor 1. Di luar nama itu, ilah, tidak bisa. Kita harus menyembah kepada Tuhan yang benar, yaitu Yahweh. Sekarang kita baca Matius pasal 22 ayat 37. Dan Yeshua berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Nah, saudara lihat, kalau ini saja sudah nyimpang, wah repot, saudara. Itulah yang saya katakan, kita sudah dimerdekakan oleh Yeshua. Tetapi ingat, Yeshua memberitahu bahwa kita harus menyembah kepada Yahweh dengan segenap hati, bukan separuh hati, bukan, saudara. Dan itu sebabnya kalau kita melihat, saudara, peristiwa yang terjadi di Gunung Sinai, pada waktu Mose turun dengan 2 loh batu, dia melihat di bawah ada orang yang melanggar aturan nomor 1, maka Mose tidak bisa toleransi. Dia katakan, siapa yang tetap mengikut Yahweh Tuhan, minggir, ada di sebelah kanan saya. Yang tidak mau ikut, silahkan minggir di sebelah sana. Ada begitu banyak orang yang ikut Mose, dan yang tidak ikut, dia mati 3.000 orang, saudara. Tetapi berbeda dengan peristiwa yang ada di loteng Yerusalem. Di loteng Yerusalem ada 3.000 orang yang diselamatkan. Karena apa? Melibatkan Roh Kudus. Maka saya mengungkapkan, hati manusia sebetulnya lebih keras dari loh batu yang dipakai oleh Tuhan untuk menulis Torahnya. Maka dia menulisnya di loh hati dengan Roh Kudus, saudara. Sekeras apapun hati manusia, kalau Roh Kudus yang menerangi, pasti hati itu akan lunak. Ketika saya masih kecil, saya ingat ada sebuah buku ilustrasi yang menarik, saudara, yaitu tentang seseorang yang memiliki hati
dan di dalamnya banyak sekali binatang-binatang buas. Tetapi ketika diterangi oleh Roh Kudus, maka binatang itu semua keluar. Jadi saya katakan, sekalipun hati manusia yang terbuat dari darah dan daging itu sebetulnya lebih keras daripada loh batu. Buktinya apa? Buktinya loh batu itu ditata oleh tangan Tuhan, dan loh batu itu tidak protes. Tapi hati manusia begitu keras. Sampai sekarang diberitahu berkali-kali tentang siapa nama Tuhan. Itu baru tentang nama loh saudara. Belum lagi nanti masuk ke 7 hari raya, baptisan, pembaharuan, dan segala macam lebih berat lagi. Tetapi ketika orang itu hatinya diterangi oleh Roh Kudus, diterangi oleh Thor atau merpati tadi, dan diberi ilham. Ilham itu adalah jadi Torah, maka hati itu akan terbuka dengan lebar. Dia akan terima semua kebenaran yang ada, yang datang dari Tuhan. Dan itulah yang saya katakan, Torah itu unik, saudara. Nah, penggunaan interval atau jarak huruf satu dengan yang lain, tiap huruf tidak mengherankan kita. Makanya ada hari Sabat. Hari Sabat itu hari ke-7. 7 hari dalam seminggu, dan masih banyak lagi struktur yang kita dapat temui di dalam Torah. Kemudian bukan cuma angka 7, tetapi juga angka 50 memiliki beberapa arti dalam Yudaisme. Setiap tahun ke-50 itu disebut dengan tahun Yobel. Torah diberikan setelah 50 hari bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi angka-angka itu unik di dalam Torah. Belum lagi kalau kita menghitung dengan hitungan angka gematria. Saya tidak akan ajarkan karena saya sudah mengajarkannya beberapa waktu yang lalu. Nah, sekarang saudara yang terkasih, kalau ada ungkapan bahwa Torah tidak berlaku, sekarang mari kita melihat bagaimana Yesua ketika dia hidup di dalam dunia ini. Yesua itu menyuruh untuk melakukan Torah. Coba kita akan baca ayat-ayatnya. Dan sekali lagi, Yesua itu tidak membuat agama baru. Kita baca Matius pasal 5 ayat 19 sampai 20, pasal 23 ayat 2 sampai 3. Oleh karena itu, siapapun yang mengabaikan satu dari perintah-perintah yang terkecil ini dan mengajar manusia secara demikian, dia akan disebut yang terkecil di dalam kerajaan surga. Namun, siapa yang dapat melakukan dan mengajarkan, dia akan disebut besar di dalam kerajaan surga. Sebab aku berkata kepadamu, bahwa jika kebenaranmu tidak melimpah lebih banyak daripada para ahli kitab dan orang-orang Farisi, kamu sekali-kali tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara lihat di situ, Yesua menyebut kata ahli kitab. Siapa ahli kitab itu? Tidak lain adalah ahli Torah, saudara. Itu sebabnya kenapa saya katakan bahwa Yesua itu tidak menghapus Torah, karena dia adalah guru Torah, saudara. Jikalau saudara membaca di dalam kitab Yohanan pasal 13 ayat 13, coba kita baca sejenak. Ayat ini mengalami distorsi bahasa, saudara. Coba kita lihat. Yohanan 13 ayat 13. Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, dan kamu berkata benar, sebab akulah Dia. Nah, di situ dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kamu benar bahwa akulah Dia. Tapi ayat ini mengalami distorsi bahasa. Sebab di situ dikatakan engkau menyebut aku guru. Lah, guru itu guru apa?
Bisa saja guru matematika, itu guru. Bisa saja guru silat, itu juga guru. Bisa saja guru tari, itu juga guru, saudara. Ada banyak guru di dunia ini. Tapi kalau saudara membaca teks ini dalam bahasa Ibrani, maka kata guru ditulis dengan kata moreh. Moreh itu artinya guru Torah yang suka dipanggil rabi. Makanya kalau saya mengatakan ustadz, pikiran saudara langsung berpikir apa? Itu guru Al-Quran. Betul ya? Kalau saya mengatakan bante, maka pikiran saudara berkata itu pendeta agama Buddha. Tapi kalau saya mengatakan rabi, pikiran saudara akan berkata guru Torah, saudara. Bagaimana mungkin dia guru Torah kok menghapus Torah? Seperti kata orang Kristen pada umumnya. Kan lucu, saudara. Coba sekarang kita lihat, benar nggak Yesua itu seorang rabi? Kita baca di dalam kitab Markus pasal 9 ayat 5, Markus pasal 11 ayat 21, dan Yohanan 1 ayat 38. Dan seraya menanggapi, Petrus berkata kepada Yesua, Rabi, baiklah kita tetap berada di sini, dan kami akan mendirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, dan 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Markus 11 ayat 21. Dan ketika teringat, Kefa berkata kepadanya, Rabi, lihatlah, pohon ara yang telah engkau kutuk, ia telah menjadi kering. Yohanan 1 ayat 38. Dan ketika menengok dan melihat mereka yang mengikutinya, Yesua berkata kepada mereka, kamu mencari apa? Dan mereka berkata kepadanya, Rabi, yang jika diterjemahkan disebut guru, di manakah engkau tinggal? Saudara perhatikan kata rabi dari tadi. Rabi itu kalau diterjemahkan bukan guru. Yang diterjemahkan adalah guru Torah, harusnya begitu. Sama seperti ustadz tidak bisa diterjemahkan cuma guru saja, tapi guru Al-Quran. Jadi di sini ayat mengalami distorsi, saudara. Sehingga orang tidak menganggap penting bahwa sebetulnya Yesua itu adalah guru Torah. Jadi tidak mungkin dia seorang guru Torah menghapus Torah, tidak mungkin, saudara. Oleh karena itu, kita harus tahu ada satu pernyataan yang luar biasa dari muridnya yang lain yang bernama Nathanael. Kita akan lihat bagaimana pernyataan Nathanael tentang Yesua di dalam Yohanan 1 ayat 49. Nathanael menjawab dan berkata kepadanya, Rabi, engkau adalah putra Elohim, engkau adalah Raja Israel. Pernyataan ini sangat luar biasa. Seorang murid yang bernama Nathanael, dia mengatakan bahwa Yesua itu adalah seorang rabi atau guru Torah, dia juga putra Elohim, dan dia Raja Israel. Wah, itu luar biasa. Karena Yesua kalau kita lihat urut-urutannya, dia adalah keturunan Raja Daud, saudara. Jadi sekali lagi pernyataan para pendeta, pernyataan para orang Kristen dan bapak-bapak gereja yang mengatakan setelah Yesua mati dan bangkit, setelah memerdekakan, setelah memberikan kasih karunia, Torah tidak berlaku, itu jelas salah. Saudaraku yang terkasih, kita melihat cara peribadatan pengikut Yesua dulu jauh berbeda dengan orang-orang Kristen. Jemaat mula-mula adalah jemaat di Yerusalem yang dipimpin oleh Rasul Yakub Hasadik, kemudian Simon Kefa, dan Yohanan sebagai soko guru jemaat. Itu ada ayat-ayatnya, saya rasa untuk ini kita tidak usah membacanya. Ya, Galatia 2 ayat 9, Maases Lihim atau Kisah Rasul pasal 21 ayat 18 sampai 26. Dan kita melihat, saudara, bahwa Paulus yang katanya ayatnya sering dipakai oleh para bapak-bapak gereja untuk menyatakan bahwa Paulus itu mengatakan
sejak matinya Yesua, Torah tidak berlaku lagi. Sekarang kita baca perimbangannya. Jadi jangan membaca yang salah, saudara. Kita baca di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 31, pasal 7 ayat 7 dan 12. Dengan demikian, apakah kami meniadakan Torah melalui iman? Tidaklah mungkin, sebaliknya kami meneguhkan Taurat. Lalu kita akan mengatakan apa? Apakah Taurat itu dosa? Tidaklah mungkin, sebaliknya aku tidak mengenal dosa kecuali melalui Taurat. Sebab aku juga tidak mengetahui keinginan kecuali Taurat mengatakan jangan mengingini. Ayat yang ke-12, demikianlah sesungguhnya Taurat itu kudus dan perintah itu pun kudus dan adil dan baik. Nah, di situ berkali-kali bahwa Paulus itu mengatakan apakah aku membatalkan Taurat, sekali-kali tidak. Jadi kalau Paulus mengatakan melalui Torah aku mengenal dosa, itu bukan berarti Torahnya yang salah, tapi dianya yang ngerti bahwa dosa itu karena ada Torah. Kalau tidak ada Torah, ya nggak ngerti kalau dirinya berdosa. Saya ambil contoh misalnya, kalau saudara sekolah, saudara bisa saja sekolah sambil ngerokok, nggak apa-apa. Saudara anggap itu nggak masalah. Saudara sekolah tapi datangnya telat-telat semau gue, nggak apa-apa, karena mungkin itu saudara anggap nggak apa-apa. Saya yang penting kan datang. Tapi begitu tata tertib dimunculkan, ada aturan, ada Torah dimunculkan, sekolah tidak boleh merokok, sekolah tidak boleh telat, ya. Nah, di situ baru kita tahu, oh kalau ngerokok, kalau sekolah datang telat itu salah karena ada peraturan. Begitu juga Paulus tidak ngerti kalau dirinya itu berdosa, tapi dengan adanya Torah dia tahu, oh jebule kalau saya melakukan ini itu salah. Itulah yang dimaksud dengan Paulus berkata, aku mengenal dosa karena Torah. Paham saudara-saudara? Jadi jangan sampai saudara berpikir bahwa Torah yang membuat manusia itu berdosa, salah. Justru Torah mengatur supaya manusia itu tidak berdosa. Dan melalui Torah akhirnya manusia ngerti, oh jebule kalau saya begini tidak boleh, saya begitu tidak boleh. Ya. Dan di sini kita perlu tahu saudara, memang Rabi Shaul atau Rasul Paulus ini adalah seorang rasul yang bahasanya sangat tinggi, berbeda dengan Kefa. Kalau saya mempelajari, Kefa itu adalah bukan cuma nelayan, dia anggota Sikari, saudara, atau pembunuh bayaran. Dan ini memang tidak tersingkap dalam dunia Kristen, tapi saya mempelajari ketika saya mempelajari hal yang lain, bahwa Kefa itu sebelum dia mengikut Yesua, dia bukan cuma sebagai nelayan, tapi dia pembunuh bayaran. Buktinya mana? Buktinya setelah ikut Yesua saja masih bawa golok. Ikut Yesua, satu-satunya murid yang paling berangasan itu Kefa, saudara. Orang yang paling vokal dan berani itu Kefa. Jadi kalau saya mendengar pengajaran bahwa Kefa itu adalah anggota Sikari atau seorang pembunuh bayaran, saya berpikir masuk akal. Bayangkan ada waktu Yesua ditangkap oleh tentara loh. Tentara aja diajak berantem, saudara. Dia ambil golok, ditetak telinganya, tak gitu. Ya, telinganya Malkus sampai copot telinganya, saudara. Ya. Dan apa yang terjadi ketika Yesua melihat bahwa telinga Malkus copot, diambil telinganya, diambil mungkin didamoni, tempel ke lagi, plek gitu, saudara. Itu membuktikan bahwa Kefa itu adalah orang yang dari kalangan rendah, sehingga bahasanya enak. Beda dengan
Rabi Shaul. Dia bahasanya tinggi, makanya Petrus atau Rasul Kefa itu mengingatkan, kalau membaca suratnya Paulus, hati-hati. Kalau kamu tidak paham, bisa salah pengertian. Coba kita baca nasihatnya Rasul Kefa. 2 Kefa 3 ayat 15-16. 2 Kefa 3 ayat 15-16. Dan anggaplah kesabaran Tuhan kita itu sebagai keselamatan, sebagaimana pula Paulus, saudara kita yang terkasih, telah menuliskannya kepadamu sesuai dengan hikmat yang telah diberikan kepadanya. Dan seperti dalam semua surat yang berbicara kepada mereka mengenai hal-hal ini, yang di dalamnya terdapat beberapa hal yang sulit dipahami, sama seperti kitab-kitab yang lainnya juga, yang sedang mereka yang tidak terpelajar dan tidak teguh selewengkan menuju kehancuran diri mereka sendiri. Di situ Rasul Kefa memberitahu bahwa tulisannya Paulus itu banyak sekali tulisan yang sulit, saudara. Itu sebabnya hati-hati kalau membaca tulisannya Paulus. Dikatakan oleh Rasul Kefa, kalau orang tidak memiliki pendidikan yang tinggi, bisa memelintir tulisannya Paulus. Saya katakan nggak mungkin dong, masa Paulus menolak Torah. Ingat, Paulus kalau dia tinggal di Indonesia, itu adalah anggota dari MUI, saudara. Makanya Paulus itu disebut salah satu dari anggota Majelis Agung Sanhedrin. Dia adalah ahli Torah. Dia bukan cuma ahli Torah, dia yang memutuskan fatwa. Ketika mazhab Esseni itu difatwa mati, dia ikut memfatwa dan menjadi pelaksananya. Untuk membantai orang-orang percaya di Damsyik, dia sendiri turun tangan. Itu membuktikan bahwa dia pegangan Torahnya itu kuat. Tidak mungkin dong seorang rabi mulutnya mencela-mencele, saudara. Di sisi lain dia bilang Torah itu kudus, Torah itu baik. Di sisi lain katakan Torah tidak perlu. Ya tidak mungkin, saudara. Makanya di sini Rasul Kefa mengingatkan supaya berhati-hati di dalam membaca tulisan-tulisannya Rabi Shaul. Nah, sebetulnya siapa mereka ini, saudara, yang dinasihati oleh Rasul Kefa? Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang paganisme atau penyembah berhala, yang tidak mempunyai basis pendidikan tentang Torah Yahweh. Sehingga hati-hati, dinasihati agar supaya kamu kembali ke dalam Torah. Saudara, kalau kita mau melihat sejarah, sebetulnya sejarah itu mencatat bahwa orang-orang Yahudi mengalami penganiayaan yang hebat dari 3 kelompok besar, yaitu Islam, Kristen, dan rezim Nazi. Tujuannya adalah apa? Ideologi Yahudi berusaha untuk dimusnahkan. Tapi hebatnya, sampai hari ini Torah tidak pernah bisa hilang satu huruf pun. Ini benar-benar dijaga oleh Tuhan sendiri. Dan sejarah mencatat bahwa kekristenan itu merampas ideologi Yahudi dan mengubah dengan pola Yunani, yaitu menolak Torah dan mengubahnya dengan teologi hukum kasih karunia. Inilah yang disebut dengan replacement theology atau teologi pengganti, saudara. Sehingga wajah kekristenan bukan wajah Yahudi. Coba saudara lihat, bayangkan saja gambar Yesua pakainya jubahnya yang terusan. Wajahnya pun wajah macam-macam. Kalau saudara melihat di internet yang disebut dalam tanda petik Yesus, itu macam-macam wajahnya. Kalau orang Afrika, maka gambarnya rambutnya gondrong dan gimbal, saudara. Kulitnya juga hitam. Untung di Indonesia tidak jadi Yesus yang pakai belangkon. Untung, saudara. Jadi kita harus tahu bahwa akar iman kita itu dari Ibrani. Kalau akar iman kita dari Ibrani,
maka Yesua itu pasti berwajah Ibrani. Pola hidupnya pun pola hidup Ibrani. Keluarganya pun keluarga yang taat pada Torah. Saya akan lihat atau tunjukkan kepada saudara bahwa Yesua hidup dan dibesarkan di keluarga yang taat pada Torah. Yang pertama adalah keluarganya itu memenuhi mitzvah Brit Milah atau perintah sunat pada hari yang ke-8. Seperti yang ditemukan di dalam kitab Shemot pasal 13 ayat 2 dan ayat 11 sampai 16 serta kitab Wayikra pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi ketika Yesua itu lahir, keluarganya pun melaksanakan seperti apa yang Torah katakan. Yaitu apa? Menyunat anaknya pada hari yang ke-8. Dan persis pada hari ke-8 di mana Yesua disunat, itu adalah hari yang disebut dengan Simkat Torah atau sukacita Torah, dan itu persis pada penutupan Sukot atau hari raya Pondok Daun. Jadi kalau diundurkan 8 hari, maka Yesua itu lahir persis tanggal 15 bulan Tisri, saudara. Jadi sangat jelas sekali, bukan lahir tanggal 25 Desember. Yang lahir tanggal 25 Desember itu kan dewa-dewa. Saya sudah terangkan pada minggu yang lalu. Ya. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita melihat bahwa Imam Simeon itu tidak mungkin memberkati keluarga yang tidak taat pada Torah. Inilah satu fakta bahwa sebagai sebuah keluarga, Yusuf dan Maria berhati-hati untuk memenuhi semua mitzvot dari Torah. Mengenai kelahiran, periode pembersihan ritual, Brit Milah, dan pengorbanan untuk anak yang baru lahir mereka. Makanya kalau saudara melihat, ini Imam Simeon yang akan memberkati Yesua pada waktu bayi, kedua orang tuanya dia membawa burung sebagai persembahan. Ini melaksanakan Torah, saudara. Jadi Yesua itu dibesarkan di keluarga yang taat pada Torah. Yesua pun dari kecil dididik Torah. Jadi aneh sekali kalau orang Kristen mengatakan Torah tidak berlaku. Ini sangat mengerikan, saudara-saudara. Dan yang berikutnya adalah kita melihat Yesua sedang berdiskusi tentang Torah dengan para rabi. Tidak tanggung-tanggung. Yesua pada waktu itu masih remaja. Tapi lawan bicara diskusinya orang-orang yang usianya sudah tua, yang jenggotnya sudah panjang-panjang. Luar biasa sekali. Dan di sini kita bisa melihat, saudara, bagaimana atau seberapa dalam pengetahuan Yesua tentang seluruh aspek dari Torah. Gak tanggung-tanggung dia berdialog tentang Torah kepada para rabi-rabi senior. Memang tidak ditulis di situ nama rabi-rabinya. Karena pada waktu itu ada 3 rabi yang cukup terkenal pada zaman Yesua, yaitu Rabi Hillel, Rabi Shammai, dan Rabi Gamaliel. Ada 3 orang. Dan dia diskusi tidak tanggung-tanggung selama 3 hari loh, saudara. Hebat sekali ini Yesua. Kalau Yesua tidak pinter Torah, kelabaan dia menghadapi orang-orang tua yang ahli Torah, saudara. Jadi di sini kita sudah tahu jelas bahwa Yesua itu hidup di sebuah lingkungan yang taat kepada Torah. Dan kesimpulannya sekarang adalah, sekalipun kita sudah mendapatkan kasih karunia melalui Yesua, bukan berarti meninggalkan Torah. Karena yang bersangkutan atau Yesua sendiri tidak pernah menyuruh. Sekarang saya akan bertanya kepada saudara. Pada waktu Yesua disalib, apa kata-kata terakhir ketika dia disalib? Dia katakan, Torah batal, mati gitu. Seperti itu enggak kira-kira? Tidak. Kata-kata terakhirnya adalah sudah genap.
Kata sudah genap artinya dialah satu-satunya orang yang mampu menggenapi seluruh peraturan Torah yang jumlahnya 613. Satu-satunya dia. Dan yang disebut anugerah itu artinya apa? Yang disebut kasih karunia itu artinya apa? Artinya adalah kita yang tadinya tidak mendapatkan keselamatan, kita mendapatkan anugerah keselamatan. Kita yang tidak mampu melaksanakan seluruh aturan Torah, kita dibenarkan karena Yesua menjadi wakil dari kita semua. Amin. Itu yang disebut dengan sempurna, sudah selesai. Makanya saya mengatakan bahwa Torah itu ibarat tata tertib, saudara. Saya ambil satu contoh ilustrasi ini sekali lagi agar saudara jelas bahwa inilah Torah. Contoh ya, tata tertib. Kalau murid anak TK biasanya ada begini. Murid harus datang 15 menit sebelum jam belajar dimulai. Berbaris dulu sebelum masuk kelas. Memberi salam pada guru. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Wali murid dilarang menunggu di dalam kelas. Dilarang makan waktu pelajaran. Dilarang bicara sendiri atau bermain sendiri di waktu pelajaran. Murid pakai seragam yang telah ditentukan. Berdoa dulu sebelum pulang dan memberi salam pada guru. Ini peraturan tata tertib anak TK, saudara. Dan siapapun yang melanggar itu salah. Jadi kalau Yesua mengatakan sudah selesai, berarti dia mampu melaksanakan ini, aturan ini, saudara. Kalau dia mampu melaksanakan aturan ini, pertanyaannya, apakah aturan ini tidak berlaku? Ya tidak, tetap berlaku, saudara. Sama seperti anak TK, ya, murid datang 15 menit sebelum pelajaran dimulai, dia sekolah juga baris mau masuk, memberi salam sama guru, selamat pagi Bu Guru, gitu ya. Dan semua bisa melaksanakan. Apakah dengan ada orang yang melaksanakan berarti peraturan itu tidak berlaku? Ya tidak, tetap berlaku, saudara. Amin. Nah ini loh yang disebut Torah. Torah itu artinya peraturan, saudara. Torah itu bahasa Inggrisnya teaching. Jangan diterjemahkan hukum. Karena hukum itu bahasa Ibraninya adalah mispat. Berbeda. Dan kalau saya katakan, saudara, bahwa kematian Yesua itu adalah ilham dari Torah. Ada sisi paralel. Coba saudara perhatikan di sini. Ketika Torah belum ditulis, maka manusia bisa selamat melalui darah. Saudara mungkin ingat pada waktu bangsa Israel dan Mose pada waktu itu mau membawa bangsa Israel keluar, dia bikin tulah yang terakhir, yaitu siapapun anak sulung, dia akan mati. Apakah dia anak sulung dari seorang budak atau anak sulung pejabat, pokoknya yang namanya anak sulung. Dari mulai dia masih bayi atau sudah dewasa, pokoknya anak sulung pada malam itu akan mati, termasuk bangsa Israel. Tapi supaya tidak mati anak sulung itu, Mose mengatakan, sapukanlah darah domba di alas ambang pintu. Sehingga ketika malam hari malaikat maut itu lewat, dia melihat darah, nggak jadi, saudara. Anak sulung Israel tidak diambil nyawanya. Waktu itu Torah belum ditulis. Malaikat maut melihat darah, dia cuma lewat. Itu sebabnya kata melewati, bahasa Ibraninya adalah Pesah. Yang dalam terjemahan bahasa Indonesia Paskah. Kemudian setelah Torah ditulis, pengorbanannya tetap darah binatang. Dan darah binatang pada perayaan Hari Raya Yom Kippur itu ada 2 domba yang ditumpangi tangan. Yang satu diikat dengan tali kermisi tanduknya, saudara. Kemudian tali kermisi bersama domba itu dilepaskan di padang gurun. Maka ketika ditemukan orang, domba yang ada tali kermisi di tanduknya itu, maka tali kermisi itu sudah berubah menjadi putih.
Dan ada ayat yang mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Itu artinya apa? Dosanya dihapus. Tetap melalui darah. Sementara domba yang satunya dikorbankan. Darahnya dipercikkan di tabut perjanjian. Dipercik, saudara. Tetapi ketika Yesua mati, ternyata darahnya ngocor. Baru ditemukan belum lama ini. Ketika ada seorang arkeolog yang bernama Ron Wyatt, dia menemukan tabut perjanjian. Dan tabut perjanjian yang dulu diperciki darah untuk pengampunan, ternyata tabut perjanjian itu ada persis di gua di bawahnya di mana Yesua disalib. Pada waktu itu, bukit ketika Yesua disalib berkata sudah selesai, terjadi gempa dan bukit itu pecah. Dan tetesan darah Yesua yang ngocor ke bawah itu netes sampai kena tabut perjanjian. Konsep ini sama dengan konsep dalam Torah, saudara. Dan kalau Torah dulu, ya, darah dipercikkan, maka dosa-dosa diampuni. Orang yang berdosa diampuni, saudara. Tetapi ketika darah Yesua ngocor dan netes di tabut perjanjian, maka seluruh dosa-dosa yang kita miliki dan kita dilepaskan dan diampuni dari segala dosa. Amin. Jadi darah Yesua itu menyucikan kita dari dosa. Itu dari mana? Dari Torah, saudara. Makanya di sini saya mengatakan, sekalipun kita sudah dimerdekakan, sekalipun kita sudah mendapatkan kasih karunia, tetap hidup kita harus ada pada rule, pada aturan dari firman Tuhan. Sehingga sekali lagi saya mengatakan, kalau ada orang yang berkata bahwa Torah tidak berlaku, itu jelas bukan dari Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya.